Shalom. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang pentahiran. Arti kata tahir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahir ialah bersih, suci, murni. Air yang mentahirkan. Jadi dalam Perjanjian Lama ada firman Tuhan yang menuliskan tentang air yang mentahirkan, Itu ada di dalam Imamat 11 ayat 32, Imamat 14 ayat 8, Imamat 14 ayat 9, Imamat 15 ayat 8, Imamat 15 ayat 13, Imamat 17 ayat 15, Bilangan 8 ayat 7, Bilangan 19 ayat 9, Bilangan 19 ayat 12, Bilangan 19 ayat 13, Bilangan 19 ayat 18, Bilangan 19 ayat 19, Bilangan 19 ayat 20, Bilangan 31 ayat 23, dan Yeskiel 36 ayat 25. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk kata air yang mentahirkan ada di kitab-kitab tersebut, Jadi tadi kitab Imamat, kitab Bilangan, dan adalah kitab yang masuk kategori yaitu kitab hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, dan kemudian yang terakhir yaitu di kitab Yeskiel. Jadi untuk tentang air yang mentahirkan ada di Alkitab di Perjanjian Lama yang ditulis tadi, yang terakhir di kitab Yeskiel. Nah, jadi untuk pelayanan pentahiran diambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 25 yang berbunyi, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Nah, jadi dasar pelayanan pentahiran diambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 25 yang ada di Perjanjian Lama, Tetapi bukan diambil dari kitab Bilangan maupun Imamat, di mana kitab Imamat atau Bilangan adalah hukum Taurat, yang ada dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, tetapi untuk Perjanjian Lama dari kitab Yeskiel, kitab Yeskiel adalah kitab Perjanjian Lama. Nah, di sini kita jadi untuk pentahiran pasal dan ayat yang utama yaitu dari Yeskiel 36 ayat 25. Nah, selain itu dari ayat 26 sampai ayat 36 itu juga menjadi dasar juga dari pelayanan pentahiran. Tetapi yang utama adalah Yeskiel 36 ayat 25 dan 26 atau 36 adalah tambahannya. Jadi utama adalah Yeskiel 36 ayat 25. Nah, dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yeskiel 36 ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yeskiel 36 ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Yeskiel 36 ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Yeskiel 36 ayat 31, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Yeskiel 36 ayat 22, bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu,
Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, kaum Israel. Yeskiel 36 ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Yeskiel 36 ayat 34. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Yeskiel 36 ayat 35. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Yeskiel 36 ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi untuk pelayanan pentahiran, untuk ayat utama yaitu di Yeskiel 36 ayat 25, dan di samping Yeskiel 36 ayat 25 yaitu ada ayat Yeskiel 36 ayat 26 sampai ayat 36. Jadi inilah pelayanan pentahiran, ya. Kemudian berikutnya air jernih. Nah, dalam Yeskiel 36 ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, di dalam Alkitab terjemahan Indonesia ada banyak versi. Alkitab terjemahan baru menulis air jernih, ya. Air jernih ditulis oleh Alkitab terjemahan yaitu TB, IMB, BIMK, ILT, ILT3, FAYH. Nah, ada Alkitab juga yang menulis air bersih, yaitu Alkitab terjemahan VMD, AYT, BM. Kemudian ada Alkitab yang menulis air yang tahir, yaitu Alkitab terjemahan ND. Kemudian ada Alkitab yang menulis air suci, yaitu Alkitab terjemahan TL, SB, 2010 AVB. Nah, ya. Kemudian air hidup. Nah, air hidup ialah Roh Kudus, ya. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini air hidup adalah Roh Kudus, ya. Jadi air hidup ialah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus digambarkan sebagai atau seperti air hidup, ya, air yang hidup, ya. Jadi bukan air, tetapi air yang hidup. Roh Kudus digambarkan sebagai air yang hidup karena Roh Kudus memberikan kehidupan buat umat manusia, memberikan kehidupan buat orang-orang yang percaya. Nah, kemudian pentahiran di Perjanjian Baru. Nah, jadi di Perjanjian Baru ada berbicara tentang pentahiran, yaitu di Efesus 5 ayat 26, terjemahan baru. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ada banyak sekali terjemahan, ya. Salah satunya Efesus 5 ayat 26, terjemahan lama, supaya ia menguduskan sidang itu setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Efesus 5 ayat 26, terjemahan NT, hendak menguduskannya dengan menyucikannya dalam permandian dengan air beserta sabda itu, ya. Efesus 5 ayat 26, SB 2010, hal itu dilakukannya supaya ia dapat menyucikan jemaat setelah ia membersihkannya dengan air permandian dan firman, ya. Efesus 5 ayat 26, TSIE 25, supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air murni yang membersihkan kita, ya. Efesus 5 ayat 26, BIMK, Kristus melakukan ini supaya ia dapat membersihkan jemaat itu dengan ajarannya dan melalui air baptisan, supaya kemudian ia dapat menyerahkannya kepada Allah. Efesus 5 ayat 26, PMD, ia mati untuk membuat gereja kudus,
Kristus mempergunakan pemberitaan kabar baik untuk membuat gereja bersih dengan mencucinya dengan air. Efesus 5 ayat 6 AYT, untuk menguduskan mereka dengan membersihkannya lewat pembasuhan air dengan firman. Efesus 5 ayat 6 AVB, dengan demikian dia dapat menyucikan dan membersihkan jemaat dengan air melalui firman. Efesus 5 ayat 26 IMB, agar dia dapat menguduskannya dengan firman serta membersihkannya dengan permandian air. Efesus 5 ayat 26 BM, Kristus berbuat demikian untuk membersihkan jemaat dengan air dan dengan firman-Nya supaya dia dapat menyerahkan jemaat kepada Allah. Efesus 5 ayat 26 ILT, agar dia dapat menguduskannya dengan membersihkan dalam permandian air oleh firman. Efesus 5 ayat 26 ILT 3, agar dia dapat menguduskannya dengan firman setelah membersihkannya dengan permandian air. Efesus 5 ayat 26, firman Allah yang hidup FAYH, untuk menjadikannya kudus dan bersih, dicuci oleh baptisan dan firman Allah. Ya. Pentahiran dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu Efesus 5 ayat 26 terjemahan baru, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Nah, jadi untuk menguduskan gerejanya, untuk menguduskan gerejanya, menyucikan gerejanya, dimandikan dengan air dan firman. Efesus 5 ayat 26. Nah, untuk firman, ya, bahwa firman itu dapat membersihkan dan firman itu dapat menguduskan umat Tuhan, membersihkan pikirannya, menguduskan pikirannya. Karena itu di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu dalam Injil Yohanes pasal 15. Artinya firman itu dapat menguduskan, dapat membersihkan. Nah, jadi dengan membaca firman, mempelajari firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, mempelajari firman, firman itu dapat membersihkan, menguduskan pikiran kita. Nah, jadi untuk firman ini menguduskan, bukan hanya satu kali. Ketika kita baca firman, merenungkannya, mempelajarinya satu kali, berarti kita kudus. Kita udah dibersihkan. Bahkan seumur hidup kita. Cukup. Tidak. Ya. Itu dilakukan lebih dari satu kali. Bahkan berkali-kali. Seperti orang mandi. Ya. Orang mandi tidak hanya satu kali. Ya. Nah, waktu tahun baru tanggal 1 dia mandi. Wah, kalau dia udah mandi, dia sudah bersih. Berarti dia seumur hidup tidak usah mandi lagi, karena dia sudah mandi. Atau dia mandi tahun depan lagi, baru dia mandi. Tidak demikian. Ya, jadi ketika dia kotor, kena debu, atau keringat, dan lain-lainnya, dia mandi lagi. Dia perlu mandi. Demikian juga, ya, firman itu salah satu kuasanya dapat membersihkan orang percaya. Tidak hanya satu kali aja dibaca, dipelajari firman Tuhan, tetapi dilakukan berkali-kali dalam kehidupan orang percaya, sampai orang percaya bertemu dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Demikian juga pelayanan pentahiran ini ya dilakukan berkali-kali, lebih dari satu kali, tergantung dari iman dan hati orang tersebut ya untuk percaya dan untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi pentahiran ini dapat dilakukan seperti satu kali, ya diibaratkan seperti orang mandi dapat berkali-kali. Tetapi pelayanan pentahiran ini bukan baptisan air, ya karena baptisan air yang dilakukan seperti firman Tuhan dalam Matius 28, ya ayat 19 sampai 20, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya satu kali dalam kehidupan orang percaya. Tetapi pelayanan pentahiran untuk membersihkan, untuk mentahirkan, untuk menguduskan dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan orang percaya, sesuai dengan iman orang percaya tersebut kepada firman Tuhan. Kemudian memohonkan hati nurani yang baik. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan di sini ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 21 bahwa baptisan mempunyai arti bukan untuk membersihkan tubuh atau kenajisan secara jasmani, tetapi untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, sesuai dalam
Yeskiel 36 ya tadi, yaitu ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, jadi dalam pelayanan pentahiran juga kita dapat meminta, memohon, dan juga bisa terjadi bahwa Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada firman Tuhan, dan dijauhkan dari hati yang keras, seperti yang dikatakan, ditulis oleh Rasul Petrus, ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 21, yaitu memohonkan hati nurani yang baik. Ya. Kemudian, artinya dalam pelayanan pentahiran maupun dalam pelayanan baptisan air yang dilakukan, ya kita dapat meminta dan juga bisa terjadi Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada firman Tuhan, dan dijauhkan hati yang keras. Kemudian air menjadi darah, Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Wahyu 11 ayat 6 ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh dua saksi Allah, yaitu pada zaman masa antikristus berkuasa, di mana kedua saksi ini mempunyai kuasa, yaitu menutup langit supaya tidak turun hujan selama mereka bernubuat. Kemudian mereka punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah, dan mereka punya kuasa untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, jadi ada 3 kuasa yang dilakukan oleh kedua saksi ini. Nah, jadi di sini ada air menjadi darah. Nah, jadi dalam pelayanan pentahiran, yaitu untuk melakukan pelayanan pentahiran, ya, hal yang sangat penting yaitu bahwa air yang akan digunakan itu didoakan dengan iman. Dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, air tersebut menjadi darah Yesus. Menjadi darah Yesus yang berkuasa. Apakah itu air sungai, apakah itu air kolam yang akan digunakan untuk pelayanan pentahiran, didoakan menjadi darah Yesus, ya. Kemudian minyak dan anggur, Wahyu 6 ayat 6. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi dalam pelayanan pentahiran juga menggunakan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini ditulis dalam kitab Wahyu, itu Wahyu 6 ayat 6, dan kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Jadi di akhir zaman ada pelayanan, ya, menggunakan minyak dan anggur. Jadi pelayanan pentahiran menggunakan minyak, yaitu minyak urapan Allah, dan anggur, yaitu darah Yesus, dicurahkan ke air sungai atau ke air kolam, ke air yang digunakan supaya air tersebut diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga air tersebut menjadi darah Yesus, menjadi darah Yesus yang berkuasa, menjadi darah Yesus yang mentahirkan. Jadi secara mata jasmani air tersebut masih biasa, tetapi secara alam roh, air tersebut menjadi darah Yesus. Nah, jadi secara alam roh, hanya bisa dilihat apabila ada orang punya karunia penglihatan, ada orang mata rohnya terbuka, maka orang tersebut bisa melihat bahwa air tersebut seperti merah, seperti darah. Artinya, air tersebut secara alam roh sudah diubah menjadi darah Yesus. Nah, jadi dalam pelayanan pentahiran terjadi satu ketahiran, ya, ketahiran itu artinya pembersihan atau pengudusan, ya, ketahiran, ya, itu dilakukan oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, ya. Jadi dalam pelayanan pentahiran terjadi satu tadi ketahiran, dua kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari kutuk-kutuk, kutuk nenek moyang, kutuk 4 keturunan, kutuk 10 keturunan, dilepaskan dari kutuk-kutuk oleh kuasa darah Yesus. Kemudian dilepaskan dari roh-roh jahat oleh kuasa darah Yesus, dilepaskan dari ikatan dosa oleh kuasa darah Yesus. Ya, ikatan dosa, contoh mabuk, berjudi, merokok, perzinahan, dan lain-lainnya, hanya bisa dilepaskan apabila orang tersebut punya iman, punya hati,
mau melepaskannya, mau membuang dan minta sama Tuhan. Dan Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup untuk melepaskan. Jadi, jadilah sesuai dengan iman orang yang percaya. Amin. Nah, berikutnya terjadi kesembuhan. Ya, kuasa darah Yesus, biru-biru Yesus menyembuhkan sakit penyakit dan dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi terjadi kesembuhan, yaitu kesembuhan tubuh fisik, kesembuhan jiwa, ya luka-luka batin, kesembuhan jiwa, dan juga kesembuhan roh, ya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi terjadi kesembuhan untuk tubuh, untuk jiwa dan roh. Kemudian terjadi baptisan Roh Kudus, ya. Jadi dalam pelayanan pentahiran seperti tadi Yeskiel 36 ayat 25 ayat 26 27 itu dikatakan ada pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi dalam pelayanan pentahiran ada karya Roh Kudus, juga terjadi baptisan Roh Kudus, dan kelima terjadi juga urapan Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus, dan keenam ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja seperti karunia penglihatan, karunia nubuat, karunia kesembuhan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh ada berkat, ya, ada berkat Tuhan yang dicurahkan, baik berkat secara rohani dan juga berkat secara jasmani. Nah, itu untuk kata berkat itu ada dalam Yeskiel 36 tadi, yang ayat utama adalah 25, 26 dan sampai ke ayat-ayat yang bawahnya itu ada berbicara tentang berkat, ya, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani. Nah, kemudian Naaman ditahirkan di sungai Yordan 7 kali. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, jadi di sini Naaman ditahirkan dari sakit kusta. Ya, dia membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi di kolam Bethesda pada zaman Tuhan Yesus, di kolam Bethesda ya ada malaikat turun mengguncangkan air kolam itu, dan siapa yang duluan masuk ke kolam itu sesudah goncangan itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Dan dikatakan apapun juga penyakitnya. Jadi tidak peduli penyakit yang ringan atau penyakit yang parah, apapun juga penyakitnya, orang itu sembuh. Kemudian orang buta yang membasuh di kolam Siloam. Yohanes 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi waktu Yesus menyembuhkan orang buta, seperti yang ditulis dalam Yohanes 9 ayat 7, Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, dalam Alkitab, kitab Injil banyak caranya, kadang-kadang dengan menumpangkan tangan, ya, dan dengan banyak cara. Tetapi dalam Yohanes 9 ayat 7, Yesus menaruh tanah ya di mata orang buta ini dan menyuruhnya untuk membasuh dirinya ke kolam Siloam. Dan ketika dia percaya kepada perkataan Yesus dan ketika dia taat kepada perkataan Yesus dan melakukannya, dia membasuh dirinya di kolam Siloam, maka matanya disembuhkan, dia dapat melihat. Nah, cara melakukan pelayanan pentahiran yang pertama adalah menggunakan air, yaitu air sungai, air kolam, dan lain-lain. Yang kedua, mencurahkan minyak dan anggur di air tersebut. Ya, jadi di air tersebut didoakan, ya, dicurahkan minyak dan air anggur. Ya, jadi minyak di sini adalah minyak urapan, anggur ini adalah anggur yang biasa dipakai untuk perjamuan kudus. Anggur ini sudah didoakan menjadi darah Yesus dan minyak ini sudah didoakan menjadi minyak urapan. Nah, dapat juga tidak mencurahkan minyak dan anggur untuk melakukan pelayanan pentahiran, dapat juga tidak menggunakan minyak dan anggur, ya.
tetapi lebih baik mencurahkan minyak dan anggur, ya. Lebih baik mencurahkan minyak dan anggur, ya. Lebih lengkap, ya. Istilahnya kita makan nasi, sayur dan daging udah cukup, udah bagus. Tapi kalau bisa ada buah-buahan, kemudian ada bisa tambahan yang lainnya, agar-agar atau apa lain-lainnya, itu kan lebih baik lagi gitu. Nah, jadi lebih baik menggunakan minyak dan anggur, ya. Dan bila dihubungkan dengan Wahyu 6 ayat 6 dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, janganlah rusakkan minyak dan anggur, ya. Lebih baik menggunakan ditambah dengan minyak dan anggur, karena anggur juga berbicara darah Yesus. Kemudian ketiga, berdoa supaya air tersebut menjadi darah Yesus. Nah, jadi intinya dalam pelayanan pentahiran, sesuatu yang penting bahwa air tersebut itu harus menjadi darah Yesus, ya. Secara jasmani masih air biasa, tetapi secara alam roh menjadi darah Yesus. Jadi yang paling utama penting atau istilahnya khasiatnya adalah air tersebut menjadi darah Yesus, didoakan menjadi darah Yesus, ya. Setiap orang yang hadir sama-sama berdoa dengan iman, meminta, memohon supaya air tersebut menjadi darah Yesus. Kemudian bisa juga, ya, dapat juga tidak berdoa supaya air tersebut tidak menjadi darah Yesus. Maksudnya adalah menggunakan air, tapi sebelumnya tidak berdoa supaya air itu menjadi darah Yesus. Itu bisa juga, ya, dilakukan hal tersebut. Tetapi lebih baik berdoa supaya air menjadi darah Yesus. Tetapi lebih baik berdoa supaya air itu menjadi darah Yesus. Sesudah berdoa air itu menjadi darah Yesus, barulah dilakukan pelayanan pentahiran. Nah, kemudian masuk ke dalam air 7 kali, ya. Untuk pelaksanaan pentahiran itu dapat dilakukan masuk ke dalam air 7 kali seperti yang dilakukan oleh Naaman, ya, ke sungai Yordan 7 kali. Jadi seluruh tubuh termasuk kepala masuk ke air, kemudian keluar dari ke air sebanyak 7 kali. Tetapi bisa juga dilakukan lebih dari 7 kali, ataupun mungkin tidak sampai 7 kali, ya, tapi lebih baik sampai 7 kali dan bisa lebih, ya, dari 7 kali. Jadi ada satu, bisa dilakukan tidak sampai 7 kali, kedua bisa sampai kali, ketiga bisa dilakukan lebih dari 7 kali atau beberapa kali, tergantung iman orang tersebut. Nah, kemudian untuk pelaksanaan yang berikutnya yaitu diapungkan di air, ya. Jadi bisa diapungkan di air, ya. Ada orang yang megang kemudian diapungkan di air, ya, supaya pada waktu diapungkan air itu darah Yesus mentahirkan, ya, diapungkan di air. Nah, jadi demikian firman Tuhan tentang pelayanan pentahiran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.